Oke, yang saya hormati dari Embassador dari ILO, eh, anggota DJSN, kemudian perwakilan dari serikat buruh, pengusaha, lembaga internasional, UNICEF, GIZ, dan lain-lain, Pak Livi, Pak Ronald, dan hadirin yang ada di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita uh, akan menyambung ya, mungkin nggak overlap dari yang sudah disampaikan oleh Pak Livi dan Pak Ronald. Jadi fakta tentang coverage dari perlindungan jaminan pensiun dan JHT yang ada di kita sekarang, kemudian juga apa sih opportunity dan tantangannya gitu ya. Dan juga lebih dari sisi aspek coverage-nya gitu. Mungkin nanti ada juga view dari sisi sustainability, which is itu juga sebagai balancing-nya ya. Once kita naik itu persetaan, apa sih dampaknya terhadap sustainability, which is itu seperti dua mata koin ya, yang pasti saling berdampak satu sama lain. Ya ini sekilas tentang operation kita ya. Jadi kita masih banyak PR untuk semestanya di formal 56 juta dan lebih-lebih dari di sektor informal yang 83 juta gitu ya. Dan ini sekilas tentang apa sih fakta para pekerja itu retire gitu ya. Ini kita mengutip dari data Sakernas. Ya memang retire gitu ya. Ini kita mengutip dari data Sakernas. Ya memang mostly dia masih berusaha untuk bekerja ya. Kemudian lainnya yang dia masih berusaha untuk bekerja ya. Kemudian lainnya yang seharusnya dia memang ada di sudah tidak berada di labor force, itu hanya sebagian kecil saja gitu ya. Kemudian nah ini gambaran ya. Nah ini gambaran ya bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidup dari tuanya. Jadi memang kita masih berbudaya ini ya, Pak Kris, family support gitu. Di 83% itu dari family support gitu. Di 83% itu dari family support, kemudian cash transfer. Nah, hanya sebagian kecil saja yang memang dia menerima formal pensiun gitu ya. Hanya 5,5% saja gitu. Yang lainnya sedikit melalui investment private investment seperti itu. Memang ini figur yang jarang-jarang terjadi di negara lain gitu. Tuh, jadi sangat-sangat rely ke family support. Nah ini PR ya yang memang kita belum solve dari 2013, di mana segmen dari PU kecil mikro ini, apalagi di BPU itu belum menerima program jaminan pensiun. Nah ini selama ini dari PR kita untuk mengcover BPU itu seperti apa sih? Sepertinya kita butuh segera untuk melakukan polisi dan data integrasi gitu ya di dunia digital ini, di mana gig workers fenomena gitu ya, mereka itu bekerja secara online gitu ya, kemudian transaksi ekonomi yang juga pasti secara digital, itu kita menuntut dari sumber-sumber penyedia data dan jasa itu untuk berintegrasi sehingga transaction itu kita bisa capture gitu ya. Sekarang kan pekerja informal dia pasti punya handphone, pasti dia mungkin juga bertransaksi secara e-commerce, dia juga pasti ngisi pulsa gitu ya. Dia punya motor, jadi banyak poin-poin data source yang kita bisa kolaborasikan di sana gitu ya. Dan ini juga kita perlu analisis strategis ya dengan para penyedia jasa dan lembaga-lembaga tersebut gitu. Yang penting juga untuk pekerja yang marginal tadi ya, kita tetap perlu support gitu ya, berupa fiscal intervention atau PBI lah gitu ya. Gitu. Kemudian juga massive campaign itu supaya mereka awareness-nya terhadap terutama program beri tua dan juga membangun needs gitu ya. Nah ini juga yang penting di program kami gitu ya. Apakah needs itu sudah terbangun gitu. Kita lihat bagaimana salah satu key success factor dari BPJS Kesehatan adalah ya dia bisa membangun needs gitu. Kita kan tahu behavior orang tuh pasti sakit gitu ya. Jadi orang mau nunggak berapa bulan pun ketika dia mau operasi gitu ya,
10 juta dia pasti bayar, pasti dia jadi peserta dan dia pasti bayar tunggakan iurannya meskipun itu 2 tahun katakan seperti itu. Jadi terkait needs. Nah, mungkin kita perlu membangun itu di ketenaga kerjaan. Nah, kenapa pensiun ini penting? Khususnya tadi belum tersedia ya di mikro kecil maupun di BPU. Pertama, kita perlu membangun positive campaign. Gitu. Jadi instead kita ada di depan itu program zaman kematian gitu ya, jaminan sekalian kerja, which is persatu harus mati dulu, harus celaka dulu. Why not kita offer mereka tuh prosperity, itu hidup panjang dan menerima pensiun gitu kan. Konon kalau pekerja dulu ya, kenapa pengen jadi PNS ya? Mereka pengen berobat gratis dan dapat pensiun gitu. Nah, kenapa enggak campaign seperti kita bangun di kepesertaan ketenagakerjaan gitu. Kemudian dengan pensiun kita bisa mengencourage kontribusi iuran gitu kan. Di sana ada minimum eligibilitas yang harus dipenuhi gitu kan. Karena sekarang kan di JP sekarang 15 tahun gitu ya. Mungkin kita bisa create eligibilitas yang lain di BPU. Jadi dia bisa punya mindset untuk bisa eligible gitu dengan cara dia berusaha untuk memenuhi masa iurnya gitu. Kemudian juga mengencourage orang-orang muda gitu untuk contribute, untuk berpartisipasi gitu, karena dia tahu bahwa semakin dia terlambat untuk masuk ke dalam sistem, otomatis ya dia opportunity untuk memenuhi eligible itu makin berkurang gitu. Nah, faktanya kan nggak seperti sekarang nih dengan adanya dengan program JKM ini gitu. Itu kan yang masuk itu orang-orang yang sakit, orang yang mau meninggal gitu. Itu kan meng-create adverse selection, which is itu nggak bagus. Nah, kami yakin di program jaminan pensiun nggak terjadi seperti itu. Kemudian ensure benefits, jadi menjamin manfaat yang berkesinambungan gitu kan. Itu manfaat bulanan. Nah, itu kami yakin itu adalah pilar dari kesejahteraan. Once kita bisa menjamin manfaat bulanan, meskipun itu ya mepet-mepet terhadap minimum kebutuhan layak gitu ibaratnya, itu kita bisa yakin bahwa akan tegak kesejahteraannya gitu, dibanding kita sekarang memberikan manfaat besar di JKM contohnya gitu ya. Itu kita sanksikan sustainabilitasnya gitu kan. Ada survei dari kami maupun dari kemarin dari PMK, dari TNP2K juga ya. Pertama dia konsumtif, kedua juga mungkin bayar utang dan lain-lain ya, sehingga kita meragukan sustainabilitasnya meskipun dikasih kas transfer sebesar 42 juta gitu ya. Mungkin di beasiswanya ya gitu, itu sustain. Kemudian juga nah ini mindset ini, jadi kalau di JKM JKK gitu ya kan insurance base gitu ya. Jadi iuran yang dikontribut itu ketika dia berhenti dia tanya iurannya mana ya, nggak ada gitu, masuk ke dana gotong royong. Nah itu kan nggak masuk tuh ke masyarakat kita. Jadi dia pengen uangnya mana ya, uangnya harus balik dong gitu. Nah itu di jaminan pensiun itu uangnya ada gitu. Jadi even dia nggak eligible untuk bulanan, uangnya tetap berbalik dalam bentuk akumulasi iuran. Nah seperti itu mungkin yang clue kenapa kita perlu introduce JP itu ke perluasan informal sektor gitu. Nah ini tadi menyambungnya tadi bahwa kita urgensi ya perlu kita kembangkan ke informal itu karena ya terjadi transfer ya dari kepesertaan PU tuh ke BPU gitu. Kita lihat aja dari spot 2024 ke 2025 itu dari kepesertaan aktif ya di 2024 sebesar 27 15 juta gitu ya. Itu dia inaktif gitu ya, dan menjadi pesan BPU sebanyak 447.000 gitu. Sisanya mungkin nggak menjadi peserta lagi. Jadi lumayan banyak gitu yang menjadi BPU, dan sebagian yang dari JP itu tentunya tidak bisa melanjutkan lagi ke pesan JP-nya gitu. Meskipun dia berpenghasilan. Nah ini isu utama yang memang jadi concern ya. Dia masih bekerja mengharapkan hari tua tapi dia terputus aksesnya ke jaminan pensiun. Nah kita pindah ke JHT ya. Kita perlu juga integrasi JHT ini ke program hari tua itu karena tadi bisa sebagai bridging dan sebagai juga komplementer terhadap program jaminan pensiun. Problemnya kita sama-sama tahu gitu ya. Di sana ada early withdrawal policy gitu. Tadi pun dengan kontribusi 30 tahun itu ya tetap nggak mencukupi gitu ya. Gitu.
dan harus ditambah dengan JP yang akhirnya terakumulasi menjadi 40% gitu. Nah ini faktanya ya di kami berapa sih saldo para peserta ini ya berdasarkan usia. Ini kan usia-usia yang mendekati usia pensiun yang harusnya saldonya tuh udah tinggi gitu. Nah ternyata kepesertaannya itu untuk usia 50 tahun contohnya ya, itu kebanyakan ya hanya 10 tahun gitu. Dia terkikis sepanjang jalan gitu. Entah itu dia masuknya lambat atau dia banyak PHK gitu ya atau early withdrawal dan lain-lain gitu. Jadi memang hanya sedikit kepesertaannya secara rata-rata gitu. Dan saldonya hanya berkisaran di 50 jutaan seperti itu. Bergerak usia 56 pun nggak bergerak jauh gitu ya, masih seperti itu. Padahal kita butuh di atas 30 tahun, hanya beberapa gelintir orang saja tuh yang mencapai masa depan seperti itu. Nah kita pun highlight gitu ya untuk yang peserta-peserta yang sukses gitu ya menempuh 30 tahun gitu. Nah ini cukup signifikan angkanya ya terhadap rata-rata gitu. Jadi orang yang anggaplah dia mulai di usia 26 misalnya ya sampai ke 56 tahun itu saldonya tadi ya compare terhadap usia 50 tahun yang hanya 50 juta, ini berhasil dia mencapai saldo 99 juta gitu. Nah inilah orang-orang yang kemungkinan akan better off lah gitu ya meskipun ya tetap aja nggak fulfill kebutuhannya. Nah ini fakta ke depan ya yang tadi di samping dari program itu sendiri bahwa kita sama-sama punya problem gitu ya. Tapi di sini ada opportunity yang kita lihat ya yang cukup beken ya. Tadinya kita masuk ke pro demografi bonus gitu. Di situ ada tren dari dependency rasio muda, kemudian yang menurun, kemudian dependency rasio tua yang menaik. Jadi in total itu kita punya ceruk gitu ya, ceruk yang menjadi poin dari demographic bonus tadi itu. Nah tapi kedepannya nggak seperti itu, malah naik gitu. Nah ini artinya inilah kesempatan kita untuk bisa create opportunity untuk meng-create produktivitas dari mereka untuk saving hari tuanya gitu. Nah itu kemudian tantangan lainnya ya tadi. Oke, kita naikkan jaminan pensiun, tapi gimana tentang distribusi upahnya? Nah, kita tahu di JP itu ada manfaat minimum gitu ya. Sekarang mungkin sekitar 400.000 lebih. Itu equal dengan minimum upah 2,6. Tapi ternyata distribusi upah di PU itu kurang lebih 25% itu masih di bawah 2,5 juta. Nah ini kan mereka-mereka ini yang nanti ketika dapat manfaat pensiun ya, terutama sekarang di janda duda, manfaat pensiun anak, itu harus mendapatkan subsidi yang lebih lagi gitu. Ini trennya semakin banyak nih, terutama dengan kondisi ekonomi sekarang ini semakin banyak lagi yang dia masuk kerja kembali dengan upahnya yang lebih kecil dan masuk ke zona-zona yang merah seperti ini gitu. Bukannya mengkontribusi malah dia meminta subsidi. Apalagi di BPU gitu ya, ini yang lebih banyak lagi 95% itu justru di bawah 1 juta malah. Kita nggak ngejar lagi ke 2,5 juta which is itu manfaat minimum gitu. Nah, oke, jadi kombinasinya ya tadi seperti Pak Arun jelaskan harus naik iuran gitu. Itu PR kita udah lama gitu ya. Jadi memang kita ada program kita yang bleeding itu ada 2 ya, JKM dan JP gitu ya. Nah kalau saya ibaratkan JKM itu kan akan habis 3 tahun ke depan gitu ya. Itu mungkin mirip dengan kalau penyakit itu tipes gitu ya. Jadi perawatan seminggu itu insya Allah sembuh gitu. Nah kalau JP ini mungkin seperti cancer. Sekarang mungkin cancer stadium 2 gitu ya. Gitu. Jadi ya dia memang kalau nggak diobatin bisa setahun 2 tahun lagi bisa survive. Tapi udah yakin bahwa dia akan meninggal gitu. Nah ini seperti itulah gambaran beratnya financial stability di JP ini gitu. Jadi nanti akan terjadi bom atom yang kita kalau kita nggak reform ini secepat mungkin nggak tertolong lagi JP itu.
Teman tadi ya, wage tadi ya yang jadi itu, jadi perlu nanti berapa sih salary apa tuh batas minimum upah untuk BPU tadi ya yang bisa layak gitu untuk dia diperhitungkan ke jabatan pensiun itu nanti PR lah kita untuk mengkreat desainnya. Optabes JHT gitu ya tolong diperhitungkan juga JHT ini untuk bisa menjadi backupnya pensiun. Belum lagi pajak gitu Pak ya, saya hitung-hitung nanti kalau saya dapat tuh kena pajak 35% Pak. Jadi tadi simulasi-simulasi itu tentunya harus diperhitungkan pajak juga ya, itu pasti akan jauh lebih kecil lagi gitu. Nah ini tadi target JP dan JHT sebagai complementary scheme, sehingga tadi ketika dia meskipun dia delay gitu ya, nanti usia pensiun JP-nya, tapi at the end JHT-nya itu bisa menolong supaya dia bisa mencapai minimum at least 40% tadi ya, udah saya lo. Mungkin dari saya demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepesertaan JP ya. Ya, pertama memang bukan sebuah kepesertaan JP aja Pak. Jadi program lain pun memang ada isu kepatuhan di sana. Gitu. Jadi memang selain itu juga kita lihat juga ya populasi saya beberapa tahun yang lalu ya dari publikasi mungkin dari BPS itu 80% memang ada di UMKM gitu ya, di kecil mikro. Nah sekarang perlu kita update juga ya, fenomena sekarang yang memang banyak beralih dari besar besar itu ke sektor informal itu dan kecil mikro. Mungkin bagus kalau masih bertahan di 80% gitu ya, mungkin bakal lebih. Ada juga publikasi terbaru itu di kelompok besar ini konon 1% dari labor force ya, 140 juta, mungkin 14 juta gitu ya. 1,4 juta gitu. Nah itu mungkin itu cukup menjadi gambaran betapa tenaga kerja terhadap yang besar-besar menengah itu terhadap labor force itu sangat-sangat kecil. Itu. Faktor keduanya selain kepatuhan juga kita lihat akurasi data gitu ya, pelaporan dari aset omset tadi gitu. Apakah betul pelaku usaha itu melaporkan data skala ekonominya secara akurat gitu. Nah itu kolaborasi data itu menjadi penting, cross check data tadi dengan isu terkait ya dengan perpajakan dan lain yang melacak status ekonomi dari pelaku usaha itu. Which is itu juga belum terrealisasi dengan full gitu ya. Kita bisa crossing data antar KL dan penyedia data yang terkait gitu. Begitu sih Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak